Pada hari Senin tanggal 20 November 2023, Polres Tasikmalaya Kota telah menerima laporan terkait kasus dugaan pelayanan buruk di salah satu klinik wilayah Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Pelayanan yang diduga menyebabkan seorang bayi meninggal dunia kini sedang diselidiki aparat kepolisian. Sebelum masuk ke kronologi kejadian, kita harus tahu dulu nih guys, tokoh-tokoh yang ada di kasus ini ya. Yang pertama ada Nisa Armila, 23 tahun sebagai ibu, dan yang kedua ada Erlangga Surya Pamungkas sebagai ayah dari bayi. Yang ketiga ada Nadia Anastasia Silpera sebagai kakaknya Erlangga. Yang keempat ada Ibu Tati Nurhayati sebagai ibunya Erlangga. Dan yang kelima ada Bidan Dwi sebagai bidan yang membantu proses melahirkannya Nisa Armila. Pada hari Senin tanggal 13 November 2023, tepatnya pukul 4, Nisa merasakan rasa sakit yang luar biasa karena akan melahirkan anaknya yang pertama. Pada saat itu, Nisa datang ke klinik Alifa yang beralamat di Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Pada saat itu, Nisa datang ke klinik bersama kakak iparnya yaitu Nadia, karena sang suami dalam posisi bekerja. Memang sebelumnya Nisa sudah sering cek kondisi kehamilannya di klinik Alifa ini dan ditangani oleh Bidan Dwi. Bidan Dwi juga selalu memberitahu kepada Nisa dan Erlangga bahwa kondisi kehamilan Nisa ini dalam keadaan normal dan baik-baik saja. Tetapi sesampainya di klinik Alifa, Nisa disuruh pulang oleh bidan jaga karena menurut bidan jaga Nisa masih pembukaan 2, padahal keadaan Nisa sudah lemas dan tidak berdaya. Lalu tepat pukul 8 malam, Nisa dan sang suami pergi lagi ke klinik Alifa karena posisi Nisa sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya. Sesampainya di sana, bidan jaga hanya memberitahu bahwa Nisa akan diperiksa pukul 12 malam, padahal Nisa sudah lemas menahan rasa sakitnya itu. Di klinik tersebut, Nisa diberikan pelayanan yang kurang baik. Bidan hanya fokus bermain handphonenya. Sekitar pukul setengah 10 malam, Nisa pergi ke toilet bersama sang suami karena ingin membuang air kecil. Pada saat itu Nisa banyak mengeluarkan cairan merah dan air ketuban. Sang suami pun langsung membicarakan hal tersebut kepada bidan. Tetapi bidan hanya bilang sudah biasa dan belum waktunya untuk melahirkan karena masih pembukaan 2. Lalu akhirnya Nisa dibawa sang suami kembali ke ruang bersalin sambil menguatkan dan menenangkan Nisa. Sedangkan para bidan yang ada di klinik tidak memperdulikan sama sekali keadaan Nisa dan terus saja hanya membicarakan akan diperiksa kembali pukul 12 malam. Tepat pukul 10 malam barulah Nisa ditindak oleh bidan dan akhirnya Nisa melahirkan. Pada saat proses melahirkan, bidan tidak berhenti bermain handphone dan Nisa dijadikan bahan praktek kepada mahasiswa yang sedang praktek di klinik Alifa. Bidan tersebut menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliah mahasiswa-mahasiswa tersebut. Menurut bidan jaga, berat bayi Nisa yaitu 1,7 kg tanpa memberitahu tingginya berapa, jenis kelaminnya apa, jumlah jahitan Nisanya berapa, bahkan keluarga tidak diperbolehkan masuk ke ruang bersalin. Setelah proses bersalin selesai, salah satu bidan menyuruh Nisa untuk membersihkan dirinya sendiri ke kamar mandi. Padahal posisi Nisa baru saja melahirkan. Lalu kakak iparnya meminta bidan agar membantu Nisa memapahnya ke kamar mandi. Namun bidan tersebut tidak memperdulikan dan tidak membantu Nisa. Akhirnya Nisa dibantu kakak iparnya untuk membersihkan sisa-sisa darah di kamar mandi. Seperti yang kita tahu ya guys, kalau berat bayi kurang dari 2 kg harus dilakukan perawatan intensif atau inkubator. Tetapi bayi Nisa ini yang baru lahir di inkubator memakai baju 2 lapis, sarung tangan dan parnel bayi. Pada saat itu bidan memberitahu bahwa kondisi bayi tidak dalam kondisi baik. Bidan jaga tersebut memberitahu bahwa akan dikoordinasi dengan pihak rumah sakit lain, apakah harus di inkubator atau tidak. Lalu Nadia sebagai kakak ipar juga sempat bertanya kapan waktunya bayi dikasih ASI. Namun jawaban bidan belum bisa dikasih ASI karena napas bayi belum bisa dikatakan bagus. Bidan jaga juga mengatakan bahwa akan dilakukan observasi selama 1 jam sekali. Namun selama 4 jam berlalu, bidan tidak ada yang melakukan observasi sama sekali. Para bidan yang ada di klinik menutup pintu rapat-rapat dan melanjutkan tidur. Tidak ada satupun bidan yang standby atau membantu Nisa.
Pada pukul 3.15 pagi, kakak ipar Nisa, Kak Nadia, akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan kondisi bayi yang tidak diobservasi sama sekali. Kak Nadia mengetuk pintu ruangan bidan, dan ternyata jawaban bidan hanya, "Belum ada jawaban dari rumah sakit." Tidak lama kemudian, bidan tersebut memberitahu kalau bayinya sudah bisa diberikan ASI. Lalu setelah itu, bidan membawa bayi Nisa ke ruangan ibu untuk diberikan ASI. Setelah itu, bidan tidak memberitahu apa-apa dan langsung melanjutkan tidurnya. Dan pada saat itu, si bayi tidak mampu menyusu kepada ibunya. Sampai waktu subuh, si bayi masih di pangkuan Nisa dan bidan pun belum ada yang bangun dari tidurnya. Waktu berlalu, pada pukul 7 pagi, si bayi dimandikan oleh bidan dengan waktu yang sangat lama. Bahkan keluarga tidak tahu si bayi dimandikan di mana. Pada pukul 8.30 bayi selesai dimandikan dan bidan memberitahu bahwa si bayi sudah selesai proses foto dan video untuk diupload ke salah satu media sosialnya klinik Alifa, yaitu di Instagram. Padahal dari pihak keluarga tidak ada yang mendapatkan informasi bahwa bayi akan dilakukan proses foto dan video. Berarti klinik Alifa tidak izin terlebih dahulu kepada pihak keluarga. Lalu bidan juga memberitahu bahwa bayi dan ibunya diperbolehkan untuk pulang. Lalu Ibu Tati Nurhayati sebagai ibu dari Erlangga beberapa kali menanyakan kepada bidan, apakah benar bayi dan ibunya boleh pulang? Apakah bayinya normal? Apakah bayinya tidak perlu diinkubator? Lalu bidan menegaskan kondisi bayi baik-baik saja dan tidak perlu diinkubator. Nisa dan Erlangga ini membayar biaya persalinan menggunakan kartu Indonesia Sehat. Namun pihak klinik meminta agar Nisa dan Erlangga membayar 1 juta rupiah. Entah untuk apa, bahkan pembayaran itu tidak diberikan kwitansi. Pihak klinik juga tidak memberikan surat-surat kepulangan, keterangan bayi dinyatakan sehat, berkas-berkas kepulangan juga tidak diberikan oleh klinik. Bidan hanya mengatakan bahwa 3 hari ke depan harus kontrol tanpa memberikan surat kontrolnya. Akhirnya pada pukul 9 pagi Nisa dan bayi dipulangkan. Sementara di rumah si bayi tidak masuk ASI maupun susu formula yang direkomendasikan oleh bidan di klinik Alifa. Seperti biasa ketika bayi baru sampai di rumah, bayi diajak bermain, bercanda oleh keluarga, terutama ayah dan ibunya. Lalu pada pukul 18, bayi sempat BAB dan dibersihkan. Lalu si bayi diajak main oleh Erlangga sebagai ayahnya. Lalu pada pukul 21, Nisa memanggil-manggil Erlangga sambil menangis. Nisa mengatakan kalau bayinya itu nafasnya berhenti dan tidak bergerak. Lalu Nisa menelpon pihak klinik Alifa karena sesuai arahan dari klinik, jikalau terjadi apa-apa bisa menghubungi nomor klinik. Namun dari pihak klinik tidak ada jawaban sama sekali. Tidak lama kemudian si bayi langsung dibawa ke klinik Alifa. Sesampainya di sana ternyata kliniknya ditutup, padahal seharusnya klinik tersebut buka 24 jam. Klinik tersebut ditutup dengan pintu yang digembok. Di klinik tersebut terdapat 1 motor yang berarti di dalam klinik tersebut ada orang. Setelah sekian lama memanggil-manggil orang di dalam klinik, lalu ada bidan yang membukakan pintu gerbang dan bidan tersebut langsung memeriksa kondisi bayi. Namun setelah diperiksa, bayi tersebut dinyatakan meninggal. Untuk memastikan kebenaran tersebut, Erlangga membawa bayinya itu ke Rumah Sakit Jasa Kartini. Lalu bayi tersebut langsung dibawa ke ruang IGD. Pada saat itu badan bayi terasa hangat. Oleh karena itu, Erlangga sebagai ayah ingin memastikan kebenaran kondisi bayinya itu. Sesampainya di ruang IGD, bayi langsung ditangani oleh suster dan dokter jaga. Dokter cek semua kondisi bayi dan menimbang bayi tersebut. Dan ternyata berat bayi tersebut hanya 1,5 kg. Dokter dan suster jaga pun menyatakan bahwa kondisi bayi sudah meninggal dunia. Lalu dokter dan susternya pun bertanya-tanya, kenapa bayi 1,5 kg ini bisa dipulangkan? Memang lahiran di mana? Dokter pun bertanya-tanya. Dokter tersebut juga mengatakan bahwa seharusnya bayi ini minimal diinkubator selama 7 hari. Setelah itu dari pihak Rumah Sakit Jasa Kartini memberikan surat kematian. Akhirnya Erlangga dan keluarga pulang membawa bayi tanpa dosa tersebut menggunakan ambulan.
Bayi tersebut meninggal pada tanggal 14 November 2023. Dan keesokan harinya, pada tanggal 15 November 2023, Nadia sebagai kakak ipar Nisa mendatangi klinik Alifa untuk memintai klarifikasi mengenai meninggalnya bayi Nisa dan Erlangga. Sesampainya di klinik, Nadia menanyakan di mana bidan Dwi yang saat itu melakukan Nisa sebagai bahan praktek melahirkan kepada mahasiswa yang ada di klinik. Namun, semua bidan jaga dan mahasiswa yang ada di sana menyembunyikan kediaman bidan Dwi. Selama 1,5 jam, Nadia menunggu bidan Dwi di depan klinik. Namun tiba-tiba bidan Dwi ini sudah ada di dalam ruangan. Entah dari mana bidan tersebut tiba, padahal Nadia dari tadi menunggu di depan klinik dan tidak melihat bidan Dwi datang. Sudah pasti dari tadi bidan Dwi sudah ada di dalam klinik, namun masih menyembunyikan diri. Lalu saat dimintai klarifikasi mengenai meninggalnya bayi Nisa, bidan Dwi hanya bisa diam dan duduk lemah saja. Hingga akhirnya Nadia sang kakak ipar melaporkan kasus ini ke Polres Tasikmalaya dan ke Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Hingga saat ini kasus ini masih di tahap penyelidikan oleh tim Polres Tasikmalaya.